Halo semuanya, kembali lagi di Film Posting bareng saya Dayat. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan masih bisa menikmati cerita dari Film Posting. Musim dingin memang sering terasa menyenangkan, sunyi dan damai. Tapi gimana kalau ketenangan itu berubah menjadi ancaman? Bayangkan, jika iklim bumi tiba-tiba berubah, suhu anjlok drastis, dan dingin mematikan melanda seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Nah, di video kali ini, saya akan membacakan cerita dari sebuah film fiksi ilmiah dan disaster yang berjudul The Day After Tomorrow. Sebuah film yang menggambarkan bagaimana alam bisa berbalik arah dan manusia dipaksa bertahan hidup di tengah dunia yang membeku. Tapi sebelum kita kedinginan, siapin dulu kopi atau teh hangat untuk menemani tontonan kalian. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Di suatu tempat di Antartika, sekelompok peneliti sedang melakukan pengeboran lapisan es. Jason mendapat tugas untuk mengoperasikan alat tersebut. Namun tiba-tiba lapisan es di bawah mereka retak, membuat Jason kesulitan menarik kembali alat pengeboran karena retakan itu terus melebar. Tak lama setelah kejadian tersebut, Jack menghadiri sebuah konferensi PBB yang diadakan di India. Di hadapan para pemimpin dunia, ia menceritakan apa yang telah ia saksikan di Antartika. Menurut Jack, bumi sedang mengalami sebuah paradoks, di mana pemanasan global yang terjadi justru memicu pembekuan ekstrim. Fenomena seperti ini sebenarnya pernah terjadi di masa lalu. Ketika suhu bumi terlalu panas, alam akan berusaha menyeimbangkannya dengan cara menurunkan suhu. Namun kali ini proses tersebut terjadi sangat ekstrim. Tingginya tingkat pembakaran dan pencemaran lingkungan membuat lapisan es mencair dengan sangat cepat dan dampaknya akan sangat berbahaya. Jack pun meminta seluruh pemimpin dunia untuk bersatu menanggulangi pemanasan global. Sayangnya, keinginan Jack tidak mudah diwujudkan karena banyak pemimpin negara khawatir langkah tersebut akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Namun apa yang disaksikan Jack perlahan terbukti. India tiba-tiba dilanda badai salju, sebuah fenomena yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kekacauan itu, Profesor Jack bertemu dengan Profesor Terry Repson. Repson sangat tertarik dengan teori Jack dan langsung mengajaknya berbicara secara empat mata. Sementara para pemimpin dunia masih sibuk berdebat, pada saat yang sama, penurunan suhu drastis mulai terjadi di berbagai wilayah lain. Singkat cerita, Profesor Jack akhirnya tiba di rumahnya. Di sana ia bertemu dengan anak laki-lakinya yang bernama Sam, sementara istrinya bernama Lucy. Jack sempat menanyakan alasan Sam mendapatkan nilai F di salah satu mata pelajaran. Namun Sam sendiri tidak tahu penyebabnya, bahkan ibunya pun tidak pernah diberi penjelasan. Hingga akhirnya, Lucy meminta Jack untuk mengantarkan Sam ke bandara. Karena ternyata, Sam terpilih mengikuti lomba cerdas cermat mewakili sekolahnya. Di dalam mobil, Jack kembali menanyakan soal nilai F tersebut. Setelah dijelaskan, ternyata tingkat kecerdasan Sam jauh melebihi guru yang mengajarkannya. Dan hal itu justru membuat sang guru merasa terancam hingga memberikan nilai terendah. Sementara itu, Sam bersama dua temannya, Brian dan Laura, sedang berada di dalam pesawat. Sam sendiri sangat takut ketinggian dan terus mengunyah makanan untuk meredakan rasa gugupnya. Di tempat Profesor Terry Repson, mulai terjadi kejanggalan yang mencurigakan. Satu persatu pelampung cuaca yang tersebar di lautan mencatat penurunan suhu hingga 13 derajat secara tiba-tiba, sebelum akhirnya pelampung-pelampung tersebut mati. Scene kemudian berpindah ke tengah kemacetan parah di New York, tempat Sam dan kedua temannya terjebak. Tanpa pikir panjang, Sam mengajak mereka berjalan kaki karena jarak menuju gedung perlombaan tidak terlalu jauh. Tak lama kemudian, sebuah peristiwa langka terjadi. Ribuan burung terbang menjauh secara bersamaan, seolah memberi isyarat bahwa badai besar akan segera datang. Singkat cerita, Sam dan teman-temannya akhirnya tiba di lokasi perlombaan dan mulai bertanding kecerdasan melawan siswa dari sekolah lain. Dan ternyata Sam mampu menjawab seluruh soal yang diberikan dengan sangat baik. Setelah perlombaan selesai,
Seluruh peserta berkumpul dan saling berkenalan. Seorang siswa bernama JD menghampiri mereka dan langsung mengajak Laura untuk berkeliling kota. Sementara itu, di pagi buta, Profesor Terry Rebsen menghubungi Jack karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Ternyata apa yang Jack jelaskan saat konferensi di India benar-benar mulai terjadi. Jack pun kebingungan karena ia sama sekali tidak menyangka bencana ini akan datang secepat ini. Menurut perhitungannya, peristiwa tersebut seharusnya baru terjadi sekitar 10.000 tahun lagi, bukan sekarang. Namun kenyataannya, semuanya sudah terlambat. Badai-badai besar mulai berkumpul, membentuk awan tebal yang siap meluncur dan berubah menjadi tornado. Sementara itu di Gedung Putih, para ilmuwan dan pakar berkumpul untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dari berbagai spekulasi yang muncul, teori yang pernah dijelaskan Jack justru menjadi penjelasan yang paling masuk akal. Jack kembali menegaskan bahwa ini baru permulaan, karena bencana ini akan terus berlanjut dan menjadi semakin ganas. Ia juga menyampaikan bahwa dunia kini berada di ambang perubahan iklim besar-besaran. Meski begitu, banyak orang di ruangan itu masih belum sepenuhnya mempercayainya. Namun akhirnya, Jack diberi waktu 48 jam untuk menemukan solusi terbaik sekaligus mencari penyebab utama dari semua kekacauan ini. Setelah 24 jam berlalu tanpa isyarat, rekan Jack yang bernama Frank menyuruhnya untuk berhenti sejenak karena Jack sama sekali belum merebahkan tubuhnya. Tak lama kemudian, hasil analisis pun keluar. Badai besar ini diperkirakan akan berlangsung selama 6 hingga 8 minggu. Mengetahui hal tersebut, Jack langsung menghubungi Sam dan memintanya segera pulang dengan cara apapun. Namun Laura kemudian memberitahu bahwa teman barunya mempersilahkan mereka menginap di salah satu rumah mewah miliknya. Mendengar itu, Sam hanya bisa terdiam. Sementara itu, Jack kembali bertemu dengan wakil presiden dan menjelaskan apa saja yang telah ia temukan. Jack juga menyarankan agar pemerintah Amerika Serikat segera memerintahkan evakuasi besar-besaran, mengarahkan seluruh warga menuju utara karena wilayah tersebut dianggap paling aman. Namun wakil presiden sama sekali tidak menghiraukan peringatan Jack dan memilih untuk pergi begitu saja. Di sisi lain, pasukan tentara yang sedang berpatroli di udara tidak menyadari bahwa mereka telah memasuki lingkaran badai yang mematikan. Akibatnya, pipa saluran bahan bakar mereka membeku, hingga satu persatu helikopter kehilangan kendali dan terjatuh. Kabar jatuhnya helikopter tersebut segera sampai ke telinga Jack. Ternyata mereka telah melewati pusat lingkaran badai, tempat suhu turun hingga minus 60 derajat Celcius. Jika kondisi ini terjadi di daratan, orang-orang yang berada di jalanan akan langsung membeku, bahkan sebelum sempat menyelamatkan diri. Sementara itu, Sam dan kawan-kawannya telah tiba di rumah JD. Mereka mendapati bahwa seluruh alat transportasi umum telah berhenti beroperasi, termasuk kereta api. Tak hanya itu, dalam hitungan menit, ketinggian air laut meningkat hingga 8 meter dan langsung menghantam daratan. Di tengah kepanikan, JD tiba-tiba mengatakan bahwa ia harus segera menjemput adiknya di sekolah asrama. Sam dan yang lainnya pun memutuskan ikut bersama JD karena mereka berniat meninggalkan kota. Sesaat sebelum mereka berangkat, listrik tiba-tiba padam. Saat mereka keluar, air sudah menggenangi bahu jalan dan seluruh jalur kereta bawah tanah pun ikut terendam. Laura sempat menyarankan agar mereka tetap tinggal dan kembali masuk ke dalam. Namun Sam bersikeras mengajak semuanya pergi. Mereka pun berlari menerobos genangan air. Sayangnya, Laura mengalami insiden. Kakinya tergores besi berkarat. Dan pada saat yang bersamaan, ia melihat 2 orang terjebak di dalam sebuah mobil. Menyadari hal itu, Laura akhirnya kembali untuk membantu polisi tersebut. Setelah berhasil keluar, tiba-tiba sang ibu berteriak panik karena paspornya tertinggal. Mau tidak mau, Laura kembali untuk mengambil paspor tersebut. Sementara itu, Jack berhasil menyelesaikan simulasi badai dan langsung menghubungi Profesor Rebsen. Dari hasil perhitungannya, dalam 10 hari ke depan bumi akan kembali memasuki zaman es. Yang lebih mengerikan lagi, jalur badai tersebut akan langsung menerjang tempat kediaman Profesor Rebsen. Jack menyuruhnya untuk segera pergi, tetapi semuanya sudah terlambat. Kembali ke Sam dan kawan-kawannya. Di dalam, Laura mengucapkan terima kasih kepada Sam atas keberaniannya. Ia juga mengembalikan tas milik sang ibu yang sebelumnya ia ambil. Tiba-tiba Sam teringat bahwa meskipun jaringan telepon seluler sudah mati, telepon umum masih bisa berfungsi. Tanpa pikir panjang, Sam langsung menceburkan diri ke air dan menghubungi ayahnya.
Di saat yang sama, ibu Sam ternyata sudah datang ke kantor Jack untuk memberitahu bahwa ia tidak bisa menghubungi Sam. Hingga akhirnya, sambungan telepon dari Sam berhasil tersambung dan langsung diangkat oleh Jack. Sam pun meminta ayahnya untuk menghubungi orang tua Laura dan Brian agar mereka tahu bahwa anak-anak mereka selamat. Setelah itu, Jack berpesan kepada Sam agar tidak pergi kemana-mana. Ia harus tetap diam di tempat itu dan membakar apapun yang tersedia, karena jika mereka keluar, tubuh mereka akan langsung membeku. Jack juga mengatakan bahwa ia akan segera datang menjemput putranya. Sesaat sebelum Jack hendak pergi, rekannya meminta Jack untuk menghadap presiden secara langsung dan menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sebagai langkah penyelamatan, diputuskan bahwa warga yang berada di wilayah tengah harus segera melakukan evakuasi ke bagian selatan, jika memungkinkan hingga ke Meksiko. Namun bagi mereka yang berada di wilayah utara, disarankan untuk tidak pergi kemana-mana karena semuanya sudah terlambat. Jika mereka nekat keluar, mereka akan mati membeku akibat badai ini. Setelah Jack pergi, ketegangan masih terasa di ruang presiden. Wakil presiden masih menganggap saran Jack tentang evakuasi sebagai hal yang konyol. Mendengar hal itu, rekan Jack langsung membelanya dan mengatakan bahwa jika wakil presiden mau menuruti nasihat Jack sejak awal, mungkin jumlah korban jiwa tidak sebanyak ini. Akhirnya, presiden memutuskan untuk mengikuti saran Jack dan langsung memerintahkan sang jenderal untuk mengarahkan pasukan serta mengevakuasi warga. Kembali ke Sam, kini kondisi sudah benar-benar membeku. Air yang sebelumnya menggenangi tempat itu telah berubah menjadi es. Terlihat ratusan orang mulai berjalan di atas permukaan es dan pergi untuk menyelamatkan diri. Salah seorang polisi yang melihat kejadian itu pun memutuskan untuk mengikuti mereka dan menyuruh semua orang agar segera pergi. Sam yang sudah mendapat informasi dari ayahnya langsung berteriak, memperingatkan semua orang untuk tetap tinggal di dalam. Ia menegaskan bahwa jika mereka nekat keluar, mereka pasti akan mati membeku. Namun sayangnya, peringatan Sam tidak dihiraukan. Sebagian orang tetap memilih pergi, dan hanya segelintir saja yang mendengarkan perkataannya. Di sisi lain, Jack tengah mempersiapkan diri untuk menjemput putranya. Tanpa diduga, dua rekan kerjanya memutuskan untuk ikut menyertai Jack karena mereka tidak tega jika Jack harus pergi sendirian. Pada saat yang sama, setelah Presiden Amerika Serikat mengumumkan arah evakuasi bagi warganya, pemerintah Meksiko justru menutup perbatasan negaranya. Hal itu dilakukan karena mereka khawatir akan masuknya imigran gelap. Tak punya pilihan lain, ribuan orang akhirnya memilih jalan pintas dengan menyeberangi sungai Rio Grande. Mereka meninggalkan kendaraan dan berjalan menyeberangi sungai demi menyelamatkan diri. Melihat penderitaan warganya, Presiden Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan pemerintah Meksiko. Ia menawarkan penghapusan utang negara tersebut dengan syarat Meksiko mengizinkan warga Amerika masuk ke wilayahnya. Pada akhirnya, pemerintah Meksiko menyetujui kesepakatan itu. Sementara itu, Sam dan teman-temannya serta orang-orang yang memilih bertahan akhirnya sampai di sebuah ruangan tertutup. Tanpa menunggu lama, Sam langsung mengambil buku-buku dan mulai membakarnya sebagai sumber panas. Ia juga mengumpulkan beberapa makanan ringan untuk dijadikan persediaan sementara dalam menghadapi badai. Berpindah ke Jack, badai salju yang semakin dahsyat membuat jarak pandangnya sangat terbatas hingga mobil yang mereka tumpangi menabrak sesuatu. Lebih parahnya lagi, mobil tersebut tidak bisa melanjutkan perjalanan. Mau tak mau, Jack dan yang lainnya terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, tanpa mereka sadari, mereka berada tepat di atap kaca bangunan. Tiba-tiba mereka melihat Frank tergantung. Jack langsung menyuruh Jason untuk menahan beban tubuh Frank, sementara ia berusaha mendekat. Jason pun membuka sarung tangannya dan mencoba menahan berat badan Frank. Namun secara perlahan, kaca yang menahan tubuh Jason mulai retak. Menyadari hal itu, Frank akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Nasib buruk juga menimpa sekelompok polisi yang sebelumnya memutuskan untuk pergi. Ternyata sudah ada 2 orang yang meninggal kedinginan di dalam rombongan tersebut. Namun alih-alih kembali, mereka justru tetap melanjutkan perjalanan menuju selatan. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Tiba-tiba Laura terlihat meringis kesakitan. Luka di kakinya yang terjadi tempo hari mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi. Tubuhnya mulai panas. Tetapi Laura menyangkal dan mengatakan bahwa itu hanyalah demam biasa. Akhirnya Sam memberanikan diri untuk mengungkapkan seluruh perasaannya. Ia mengaku sengaja mengikuti perlombaan cerdas cermat hanya karena ingin bersama Laura.
Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat menunjukkan bahwa ia sangat menyayangi rakyatnya. Ia membiarkan warganya dievakuasi terlebih dahulu dan baru akan meninggalkan Gedung Putih setelah semuanya pergi. Namun siapa sangka, badai keburu tiba dan membuat iring-iringan mobil presiden terjebak. Kabar kematian presiden pun sontak menggegerkan para pejabat yang sudah lebih dulu mengungsi. Sementara itu, wajah wakil presiden terlihat pucat dan terpukul. Keesokan harinya, kondisi Laura semakin memburuk. Demamnya semakin tinggi dan semua orang mulai panik. Beruntung, buku-buku yang mereka miliki bukan hanya bisa dibakar, tetapi juga dibaca. Setelah mencari informasi, mereka menyadari bahwa Laura mengalami sepsis atau septikemia, yang berarti keracunan darah akibat luka infeksi. Laura harus segera mendapatkan antibiotik seperti penisilin, jika tidak nyawanya benar-benar terancam. Sementara itu, para astronot di luar angkasa terkejut melihat betapa besarnya badai yang melanda bumi. Mereka segera mengirimkan data tersebut kepada tim di bumi. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam waktu 1 jam saja, badai maha dahsyat itu akan menerjang New York. Di saat yang sama, Jack dan Jason sudah berada di tempat jalur badai tersebut. Jason terlihat kelelahan dan akhirnya ambruk. Jack pun terhenti, dan tiba-tiba suasana di sekelilingnya menjadi terang. Angin kencang yang sebelumnya mengamuk mendadak menghilang. Menyadari hal itu, Jack segera berlari mencari tempat perlindungan. Di sisi lain, Sam memutuskan untuk pergi mencari obat bagi Laura. Brian dan Jedi pun ikut membantu. Mereka memilih untuk mencari obat di dalam kapal yang sebelumnya melintas, karena kemungkinan besar kapal tersebut menyimpan persediaan obat-obatan untuk kru. Namun tanpa mereka sadari, segerombolan serigala telah mencium aroma tubuh mereka. Akhirnya Brian berhasil menemukan obat untuk Laura. Saat hendak pergi, mereka juga memutuskan untuk mencari bahan makanan, karena tanpa makanan, mereka tetap tidak akan bertahan hidup. Sam yang menyadari waktu mereka sangat terbatas, segera menyuruh mereka untuk bergegas. Di saat yang sama, gerombolan serigala sudah memasuki kapal dan mulai mencari keberadaan mereka. Perlahan tapi pasti, langit mulai terlihat terang. Menyadari waktunya hampir habis, Sam segera menyusun rencana untuk memancing serigala-serigala tersebut menjauh. Dengan bermodalkan perahu karet, mereka berlari sambil membawa beban. Jedi mengalami luka gigitan di kakinya. Di sekitar mereka, gedung-gedung pencakar langit mulai membeku. Kaca-kaca bangunan pecah dan berserakan. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka berlari tergopoh-gopoh menyelamatkan diri. Singkat cerita, Jason akhirnya tersadar. Kepalanya terasa pusing, tetapi Jack tidak membuang waktu. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, karena ia tahu badai telah berlalu. Jarak antara dirinya dan tempat Sam berlindung kini sekitar 64 km. Di sepanjang perjalanan, Jack menemukan ratusan mayat yang mati membeku, termasuk polisi yang sebelumnya bersikeras pergi. Sementara itu di luar angkasa, para astronot menyadari bahwa badai besar tersebut telah menghilang. Beberapa hari kemudian, mereka kembali dapat melihat daratan, dan untuk pertama kalinya matahari kembali menyinari bumi. Singkat cerita, Jack dan Jason akhirnya tiba di New York. Mereka segera menuju perpustakaan umum, namun bangunan itu hampir sepenuhnya tertimbun salju. Jason sempat meminta maaf kepada Jack, tetapi Jack tidak berhenti berharap. Ia yakin Sam masih hidup. Sam bukan anak yang lemah ataupun bodoh. Dan benar saja, sesuai dugaan mereka, Jack akhirnya bertemu kembali dengan Sam, putra sematawayangnya, dalam keadaan selamat. Singkat cerita, kabar selamatnya Jack dan Sam sampai ke telinga wakil presiden yang kini menjabat sebagai presiden Amerika Serikat. Ia pun menyadari kesalahannya dan mengakui kekeliruannya di masa lalu. Presiden yang baru segera memerintahkan tim penyelamat untuk berangkat dan mengevakuasi mereka yang masih bertahan di luar sana. Dan di sanalah film pun selesai. Itulah teman-teman alur cerita dari film The Day After Tomorrow. Film ini bukan cuma soal badai, salju atau dunia yang membeku, tapi tentang peringatan tentang manusia yang terlalu lama mengabaikan alam dan akhirnya harus menghadapi akibat dari kesalahannya sendiri. Kisah ini mengingatkan kita bahwa alam tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan. Dan ketika keseimbangan itu rusak, perubahan tidak datang perlahan, melainkan menghantam dalam sekejap. Semoga cerita ini bisa jadi bahan renungan untuk kita semua. Entah sambil ngopi, minum teh, atau menemani kalian
di tengah udara dingin malam ini. Segitu saja pembahasan film kali ini, saya Dayat pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.